Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya selamat siang, Devi. Selamat siang juga, Kak. Nah, kan ini kita ada tugas podcast dari Bapak Desri Gunawan ya mengenai eh, masalah kasus Paniai. Kasus Paniai kan berkaitan dengan sila kelima kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira Ya, Devi tahu nggak sih apa latar belakang dari kasus ini? latar belakangnya yang saya ketahui lah ya, Kak ya. Latar belakangnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa dan sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Serta Pancasila sebagai filsafat hidup dan juga sebagai ideologi dan moral bangsa yang harus dikembangkan sesuai kodrat manusia. Nah, sila kelima di sini kan memiliki lambang yaitu padi dan kapas. Nah, di sini Ya, kakak mau menyampaikan bahwa arti dari padi dan kapas ini yang pertama itu adalah padi. Nah, Indonesia ini kan dikenal dengan negara agraris. Padi yang berwarna kuning pada lambang sila kelima ini menandakan bahwa eh, pangan. Nah, pangan di sini berarti adalah sesuatu yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua adalah kapas. Kapas kan merupakan bahan utama pembuatan pakaian ya. Nah, pakaian ini kan berfungsi untuk melindungi. Oleh karena itu, lambang sila kelima ini berfungsi untuk menjaga rakyat Indonesia supaya memperoleh kesejahteraan. Lalu lambang warna putih pada kapas ini bermakna kedamaian, ketenangan, dan kerukunan. Sedangkan untuk lambang hijau pada kapas itu bermakna kesegaran, kesuburan, dan kehidupan. Jadi untuk selanjutnya itu ini kan kita membahas tentang kasus Pania ya. ya. Coba Siti lihat dari yang kemarin kakak kirimin tuh apa pembahasan 5W 1H kita. Nah, yang pertama itu kan adalah 5W yaitu what apa kan? Ya, apa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Hmm, bentar ya. Nah, yang pertama itu kan adalah apa ya? Eh, ap- apa yang menjadi dasar utama kita mengambil kasus ini ya? Yang pertama itu adalah karena eh, apa yaitu Kejaksaan Agung kan di sini menetapkan tersangka pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam peristiwa penganiayaan berdarah di Papua ini berinisial IS. Nah, Siti tahu nggak sih IS itu siapa? IS itu tersangka dalam kasus ini. Mm-mm. IS ini dinyatakan sebagai tersangka karena si IS ini telah menyerang warga pada salah satu eh, tempat tempat yang berlokasi di Papua yaitu namanya adalah Paniai oleh karena itu kasus ini dianggap sebagai kasus Paniai. Hmm, Kira-kira Siti tahu nggak sih peristiwa ini terjadi pada tanggal berapa? Apa ya? Bentar ya, Kak. Ingat-ingat dulu. Soalnya lupa-lupa. Iya, karena kan kita udah membahas ini sejak dari ini ya pertemuan pertama. Iya. Buka aja yang ini apa yang tugas ini 5W1H kemarin. Kan ada tuh. Ah, baru udah dulu sih. Bentar, bentar. Ya Allah.
Oke, peristiwa terjadi pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 7 sampai 8 Desember. Lalu, nah di sini kan ada salah satu pertanyaannya itu di mana kan? Kira-kira di mana sih peristiwa ini terjadi? Peristiwa terjadi, gimana sih? Tersangka dari kalangan TNI berinisial IS, pendidikan dinilai dari Yang di bagian itu di mana? Yang ketiga. Di mana peristiwa tersebut terjadi? peristiwa terjadi di Papua. Penyidikan oleh apa nih? Kayangan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Jadi di mana aja? Apakah? Kurang dengar. Peristiwanya kan terjadi di Papua nih. Nah, lalu penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejagung itu di mana aja? Oh, lokasinya tuh ada di 3 titik lokasi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, dan Sumatera Barat. Lalu gimana sih penyidikan ini dinilai janggal? Karena tersangka yang diduga berasal dari kalangan TNI dirahasiakan, dan kasus baru terkuak pada tahun 2002 tidak ada komunikasi dari pihak Kejaksaan Agung kepada keluarga korban. Pada dalam sistem peradilan pidana termasuk untuk pelanggaran HAM berat. Jaksa merupakan sosok pembela dan pendamping korban untuk bisa meraih keadilan dan hak-hak lainnya. Ini apa sih? Kejaksaan Agung belum menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidik ad hoc dari unsur masyarakat sipil sebagaimana diakomodir dalam pasal 21 ayat 33 Undang-Undang Pengadilan. Nah, kan berarti dalam kasus ini sebenarnya Kejaksaan Agung itu seperti membeda-bedakan kan antara TNI dan masyarakat sipil. Seharusnya kalau TNI yang bersalah itu seharusnya kasusnya itu harus harus diselesaikan hingga tertuakan. Nah, di sini tuh Kejaksaan Agung seperti lebih memilih pihak TNI daripada masyarakat biasanya. Seharusnya kan itu tidak boleh karena hal tersebut melanggar unsur Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kira-kiranya sekian pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai Pancasila, sila kelima yang terjadi yaitu sandiwara hukum kasus paniat di Papua. Untuk itu saya tutup. Terima kasih kepada Siti Revi Ramadhani yang telah ikut membahas kasus kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih?